Dan gue juga mau bilang bahwa semua itu butuh proses. Prabowo Gibran bukanlah Bandung Bondowoso yang bisa memperbaiki semuanya dalam satu malam. Tapi dengan proses, kepercayaan, dan pengawasan publik, gue yakin kita sama-sama sedang menuju ke arah yang lebih baik. Kalian pernah dengar kan cerita tentang Bandung Bondowoso? Tokoh legendaris Jawa yang terkenal dalam kisah Roro Jonggrang. Legenda asal-usul Candi Prambanan, di mana kesaktiannya digunakan untuk membangun 1000 candi dalam satu malam. Nah, di sini gue cuma mau bilang kalau pemerintahan Prabowo Gibran itu bukan Bandung Bondowoso. Pemerintahan Prabowo Gibran kan baru 1 tahun nih. Cuman ada segelintir orang yang pinginnya semua janji kampanye itu terrealisasi dengan cepat. Padahal untuk menyelesaikan semua permasalahan negara kita, itu harus ada prosesnya. Sekarang kita cek satu-satu. Pertama, soal janji pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Waktu pertama kali gue tahu kalau Prabowo Gibran optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%, gue kaget sih. Angka ini terhitung sangat ambisius. Presiden sebelumnya aja belum pernah tuh mencapai angka 8% kalau dihitung per tahunnya. Pertanyaannya, gimana cara pemerintah untuk bisa mencapai angka 8% itu? Sini kita bongkar datanya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai ke kuartal 3 tahun 2025 adalah 5,04%. Ya kira-kira cuma naik 0,02% kalau dilihat dari akhir tahun 2024. Berarti masih jauh dong ya. Ekonomi kita bisa dibilang stagnan. Tapi kalau kita cek lebih dalam lagi, ternyata ada faktor yang membuat ekonomi kita masih di angka 5%. Misalnya adanya tekanan global. Jadi pemerintah perlu cari cara nih agar tekanan global ini bukan lagi penghalang. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi positifnya, ekonomi kita terbilang baik-baik aja. Kita stagnan, tidak drop di saat ekonomi negara lain banyak yang tumbang. Contohnya baru-baru ini Venezuela. Invasi Amerika Serikat ke Venezuela salah satunya kan karena ekonomi negara Venezuela yang turun drastis semenjak dipimpin Presiden Maduro. Jadi di tengah ketidakpastian dan tekanan global ini, menurut gue pertumbuhan ekonomi kita yang stabil di angka 5% termasuk sebuah capaian. Sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah dengan melihat PDB. PDB itu diibaratkan sebagai omset. Kalau omsetnya naik, otomatis perusahaannya juga berkembang. Nah, untuk lihat PDB yang kita ukur salah satunya adalah investasi. Ini yang jadi penting. Kita contoh Vietnam yang pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 7%. Itu semua karena masuknya investasi asing dengan skala besar. Gimana dengan Indonesia? Sampai kuartal 3 tahun 2025, investasi yang masuk ke Indonesia sudah mencapai 75% dari yang ditargetkan pemerintah. Artinya, semua sudah di jalur yang benar. Tinggal kita lihat data BPS di awal tahun ini. Apakah pemerintah berhasil mencapai target sesuai yang diharapkan? Cuman yang menjadi catatan di sini adalah investasi yang masuk masih didominasi dalam negeri. Maka dari itu, jika kita ingin seperti Vietnam, penanaman modal asing atau PMA perlu untuk terus didorong. Yang membuat gue optimis soal pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% adalah dengan berubahnya Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya. Soalnya Menteri Keuangan ini jadi jantung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepemahaman gue, Sri Mulyani dan Purbaya ini memiliki dua karakter yang berbeda. Analoginya sederhana. Kita punya gaji 1 juta. Kalau dikelola Sri Mulyani, 50%-nya kita tabung untuk dana darurat. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita punya tabungan. Sisanya habis untuk konsumsi. Ini bagus sih, kita punya jaring pengaman. Tapi minusnya, kita nggak punya uang lagi untuk diputar. Berbeda dengan Purbaya. Dengan analogi yang sama, dari gaji 1 juta itu mungkin hanya 25% yang ditabung untuk dana darurat. Jadi kita tetap punya uang jika keadaan darurat, meski tidak sebanyak Sri Mulyani. Lalu 50%-nya dipakai untuk konsumsi.
dan 25% sisanya diputar lagi untuk usaha. Jadi kalau berhasil, kita bisa dapat pemasukan tambahan, bukan hanya dari gaji 1 juta tadi. Intinya adalah cara pandang ekonomi Sri Mulyani itu adalah stabilitas. Makanya pada saat pandemi, ekonomi kita baik-baik aja. Sedangkan di bawah naungan Purbaya, ekonomi kita perlu tancap gas. Kita bisa lihat ketika pertama kali jadi Menteri Keuangan, Purbaya langsung suntik dana sebesar 200 triliun ke bank milik negara. Tujuannya adalah agar uang berputar di masyarakat, konsumsi meningkat yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu alasan utama Prabowo menempatkan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Janji lainnya adalah melanjutkan IKN. Seperti yang udah gue bilang di konten sebelumnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah sebuah keharusan. Karena Jakarta ini sudah terlalu sesak dan kompleks permasalahannya. Jadi, pindah ke IKN bukan serta-merta melanjutkan legasi dari pemerintahan Jokowi. Di akhir tahun 2025 kemarin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga udah berkunjung ke sana. Terus, Gibran juga sempat berdialog dengan teman-teman mahasiswa dan membuktikan bahwa IKN terus berproses. Tidak seperti yang beberapa orang katakan bahwa IKN seperti kota hantu. Bahkan di tanggal 12 kemarin, Presiden Prabowo juga sudah berkunjung ke IKN. Ini semakin menguatkan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun bahwa pemerintah Prabowo Gibran akan meneruskan pembangunan IKN. Satu janji kampanye lagi yaitu memberikan makan bergizi gratis atau kita kenal dengan MBG. Ini sih udah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Gue mengakui bahwa dalam pelaksanaannya belumlah sempurna. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah ide yang buruk. Solusinya adalah memperbaiki implementasinya, bukan meniadakan MBG. Kita sama-sama tahu bahwa MBG itu investasi jangka panjang. Kita ingin anak-anak kita sehat, jauh dari stunting. Salah satu solusinya adalah MBG. Niat baik ini perlu untuk terus kita support dan kita kawal implementasinya. Terakhir, gue pengen bilang bahwa sebuah kebijakan tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Selalu ada dua sisi, yaitu baik dan buruk. Tinggal kita mau fokus kemana. Apakah hanyut dalam cerita buruk atau tetap optimis dengan cerita baik sambil memperbaiki kekurangan yang ada. Dan gue juga mau bilang bahwa semua itu butuh proses. Prabowo Gibran bukanlah Bandung Bondowoso yang bisa memperbaiki semuanya dalam satu malam. Tapi dengan proses, kepercayaan, dan pengawasan publik, gue yakin kita sama-sama sedang menuju ke arah yang lebih baik.